Ini saya Muhammad Bagus Prima dengan NIM 52 2021 034 akan mempresentasikan uh, tugas untuk mengkonversi magang perusahaan ke mata kuliah manajemen rantai pasok dengan kode mata kuliah AS344. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen transportasi dan distribusi dalam rantai pasok di PT Kebun Bumi Lestari, The Farm Hill, Kota Semarang, Jawa Tengah. Baik, langsung ke pendahuluan. Jadi, pada dunia bisnis, supply chain management atau manajemen rantai pasok menjadi salah satu bidang yang penting karena manajemen rantai pasok berkontribusi terhadap daya saing suatu perusahaan. Secara umum, manajemen rantai pasok merupakan manajemen dan pengawasan siklus yang dimulai dari bahan baku hingga mencapai konsumen akhir melalui ketersediaan produk, jasa atau informasi yang menghasilkan nilai bagi konsumen. Salah satu manajemen rantai yang penting yaitu manajemen rantai tentang transportasi dan distribusi. Jadi rantai pasok transportasi dan distribusi ini memegang peranan penting dalam memastikan ketersediaan produk dari produsen hingga ke konsumen akhir. Efisiensi dalam pengelolaan distribusi dan transportasi dapat meningkatkan daya saing produk dan juga daya saing perusahaan serta mempercepat waktu pengiriman dari produsen hingga ke konsumen. Keberlanjutan rantai pasok menjadi tantangan tersendiri bagi PT Kebun Bumi Lestari, mengingat sifat produk yang dijual oleh PT Kebun Bumi Lestari ini adalah produk pertanian yang permintaan pasarnya itu fluktuasi atau naik turun dan juga produknya yang mudah rusak. Baik, langsung ke intinya. Yang pertama saya akan membahas tentang manajemen rantai pasok transportasi di PT Kebun Bumi Lestari. Jadi PT Kebun Bumi Lestari ini untuk memastikan produknya dapat sampai ke tangan konsumen dan toko mitra dengan kualitas yang terjaga, tepat waktu serta dalam kondisi yang baik. The Farm Mill ini mengandalkan sistem transportasi yang terintegrasi dengan baik. Jadi seluruh proses distribusi itu berjalan optimal dan memenuhi standar pelayanan yang tinggi untuk konsumen. Jadi manajemen rantai pasok transportasi yang diterapkan oleh PT Kebun Bumi Lestari ini adalah mereka menggunakan armada pengiriman sendiri. Jadi dapat dilihat bahwa PT Kebun Bumi Lestari ini menggunakan transportasi milik mereka sendiri, yaitu menggunakan mobil carry. PT Kebun Bumi Lestari menggunakan mobil carry ini untuk mengangkut produk yang telah dipanen, produk melon yang telah dipanen dari tempat produksi yang berada di daerah Bergas untuk diantar ke gudang yang ada di Semarang, dan nanti di Semarang produk melon dari The Farm Mill ini akan disebarkan ke toko-toko mitra yang ada di Semarang. Selain itu, The Farm Mill juga memiliki beberapa mitra yang berada di luar Pulau Jawa dan juga di luar Provinsi Jawa Tengah tentunya. Untuk daerah Pulau Jawa, The Farm Mill itu banyak bermitra dengan toko-toko buah yang ada di Jakarta, Surabaya, dan juga Bandung. Sedangkan kalau untuk di luar Pulau Jawa itu, The Farm Hill banyak memiliki mitra di Pulau Sumatera seperti Palembang, Medan, dan juga Padang. Selain itu di Kalimantan juga mereka terdapat mitra. Di sini sudah saya cantumkan foto mitra-mitra The Farm Hill, ada Istana Buah, All Fresh, Giren Luki, dan lain-lain. Yang kedua, manajemen rantai pasok transportasi yang diterapkan oleh PT Kebun Bumi Lestari juga mereka kerjasama dengan jasa logistik. Jadi maksudnya di sini adalah tadi saya sudah menjelaskan tentang pengantaran atau mitra yang ada di luar Pulau Jawa. Jadi untuk mengantar produk-produknya The Farm Mill ini mereka menggunakan jasa logistik atau menyewa sebuah truk dan juga supirnya untuk mengantarkan produk mereka ke luar Pulau Jawa seperti ke Medan,
Palembang, dan juga Kalimantan. Sedangkan kalau untuk di wilayah Semarang, mereka menggunakan mobil carry yang ini, yang di foto ini, mereka menggunakan mobil ini untuk menyebarkan produk-produknya ke mitra-mitranya yang ada di wilayah Kota Semarang seperti Istana Buah dan juga Rumah Buah. Dan yang selanjutnya adalah manajemen rantai pasok distribusi di PT Kebun Bumi Lestari. Setelah kita membahas tentang transportasi, kita akan melanjutkan ke distribusi. Jadi PT Kebun Bumi Lestari ini mendistribusikan produknya itu melalui dua saluran distribusi utama yang dirancang untuk memastikan efisiensi pengiriman dan kepuasan pelanggan. Saluran-saluran ini mencakup berbagai strategi dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan memungkinkan produk-produk unggulan mereka yaitu buah melon dapat menjangkau konsumen secara luas sekaligus mendukung kemitraan dengan toko mitra secara berkelanjutan. Jadi distribusi yang diterapkan oleh PT Kebun Bumi Lestari yaitu yang pertama penjualan langsung ke konsumen atau direct selling. Jadi untuk konsumen yang ingin memesan langsung buah melon kepada The Farmil itu mereka bisa melihat IG-nya atau Instagram dari The Farmil Store. Di sini di bio Instagram tersebut sudah terdapat nomor admin dari The Farmil sendiri. Jadi nanti konsumen tinggal membuka link tersebut dan langsung akan diarahkan ke WhatsApp admin The Farmil dan mereka langsung bisa memesan. Dan direct selling ini sendiri di melon yang dipotong atau di slash itu langsung di slash di PT Kebun di kantornya. Jadi setelah ada pesanan masuk, mereka langsung men-slash buah melon lalu dimasukkan ke dalam packaging. Lalu setelah itu diantarkan oleh pegawai yang ada di PT Kebun Bumi Lestari. Selain itu penjualan yang selanjutnya adalah distribusi penjualan ke toko-toko buah. Seperti yang saya katakan tadi, Farmil ini banyak bermitra dengan toko-toko buah yang ada di Semarang, baik yang ada di Semarang maupun yang ada di luar Pulau Jawa. Dan penjualan ke toko-toko buah ini dilakukan melalui pengiriman mobil truk dan juga mobil truk kecil seperti yang ada di foto ini. Dan yang selanjutnya adalah kesimpulan dan jadi The Farmil itu menerapkan dua saluran distribusi, yaitu penjualan langsung ke konsumen di toko retail mereka sendiri, serta penjualan ke toko-toko buah dan sayur maupun online di kota Semarang dan sekitarnya. Strategi ini memungkinkan produk The Farmil dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik konsumen akhir maupun pedagang pengecer. Secara keseluruhan, strategi distribusi dan transportasi yang dijalankan oleh The Farmil menunjukkan upaya perusahaan untuk mengelola rantai pasok secara terintegrasi dengan tujuan meningkatkan jangkauan pasar yang lebih luas, menjaga kualitas produk, dan memenuhi kebutuhan konsumen secara efektif. Hal ini merupakan langkah penting dalam mencapai optimalisasi rantai pasokan produk perusahaan. Nah, selanjutnya ada lampiran. Nah, di sini saya melampirkan foto-foto kegiatan magang saya selama di The Farmil dan di sini saya sempat mengikuti pengiriman barang ke toko-toko mitra yang ada di Kota Semarang. Jadi ini truk putih ini adalah salah satu truk yang berada di The Farmil dan juga mereka mempunyai dua truk yang hitam dan yang putih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas video dan untuk mengkonversi magang perusahaan ke mata kuliah manajemen rantai pasok kode AS344. Sekian dari saya, terima kasih.